sebagai map terakhir pada malam hari ini. Dan pesawat sudah mengarah dari arah, kalau nggak salah ini Winry nih, yang kiri ini Winry, yang bawah ini apa ya? Volnova bukan ya? Volnova kah? Ini sih gue ngeliat jembatan bawahnya sih Ada Volnova ya. kayak Volnova ya. Volnova kali ya. Belum keluar nih. Iya nih, ayo dong mapnya keluarin Keles. Iya, jadi ini fun fact juga buat teman-teman yang nonton. Iya. Weekend itu salah satu kelemahan semua caster. Volnova. Betul. Oke. Memang ke arah Zabava ya. Oke. Ya, masih lah ada rasa-rasa profesionalnya Iya. sebagai player dari junior. Dia masih apal-apal lah. Dikit-dikit doang. Iya, dan dia sudah bergerak dari bagian selatan bisa kita katakan ke arah bagian utara. Cukup fair karena mengingat map juga nggak terlalu besar. Para player bisa langsung drop down ke signature place mereka. Mungkin agak ada usaha kalau ke Dobromesto kali ya, cari vehicle sedikit bisa bergerak ke sana. Tapi ya overall ini adalah signature drop yang cukup fair dan zonanya. Lumayan lah. 90 banding 10 lah. Iyalah. Not bad lah ya, Not masih bad bisa lah untuk dituruni langsung. Oke, tapi yang PR-nya adalah tim-tim yang berada di luar sirkuit langsung rotasi. Dan kali ini ada suara tembakan dari Hans, harus cukup berhati-hati ke arah Dranix, tapi masih cukup aman berhadapan di balik satu buah garasi mobil. Ya betul banget. Ada sebuah broken wall masih bisa dilakukan oleh Hans. Masih mencari-cari. Ada pergerakan yang sangat masif dari Dranix sana. Crazy udah cukup sekarang. Tapi Hans masih bisa menahan. Tapi udah sangat low HP dan dia datang sebuah sambutan yang tidak hangat tentunya dari Dranix yang punya compound tersebut. Langsung pulang ke lobby. Dan kita lihat dari poin mereka juga sudah melakukan rotasi. Tapi kali ini dari Onyx mencoba mengambil satu player dari Viel. Berhasil di take down oleh Nick dengan MP5-nya. Begitupun KP bisa mengambil satu player lagi dari Trixie. Sisa satu player aktif lagi dari 69 Boneng. Apakah bisa menghambat pergerakan Onyx Esport di sini, Dogi? Ya, ini akan cukup sulit tentunya. Boneng akan mulai masuk ke dalam rumah. Dapat satu knockdown, hampir dua. What a play, kembali lagi Uzi menunjukkan sebuah performa yang sangat baik di dalam close combat. Tapi Cleon come to save the day. 69 Esport baru saya mendapatkan sebuah coba di bawah. Dan Dranix saat ini berhadapan dengan victim. Oke, nice try tadi untuk Boneng walaupun take down 2 player dan belum bisa melanjutkan sampai late game. Tapi kali ini Victim Chisun mengambil dari arah sisi kanan, berhasil dapatkan CS dan 2 player Crazen pun saling adu trading kill di sini. Satu player aktif lagi dari Dranix, Mozart apakah bisa nge-clutch? 3 player dari Victim di sini Eldoge. Ya, ini akan cukup sulit tentunya dari Mozart akan mencoba menjaga. Ada sebuah movement yang sangat masif dari Victim. Satu orang masih menjaga di bagian belakang, maksudnya merevive tapi ternyata lebih memilih untuk maju ke arah depan. Mozart mencoba untuk naik ke atas sebuah gunung yang sepertinya bukan gunung sebenarnya ya. Dan Mozart di sini agak coba menjaga dari sebuah close combat. Di sini berhadapan dengan Banyu dan Banyu mendapatkan killnya. What a play dari Victim. Sangat cepat antara dia dan juga Red Rocket. Ada sebuah shot ke arah sana masih belum bisa mendapatkan satu play dari NFT. Udah cukup sekarang dari Red Rocket. Heroes mencoba untuk menembak ke arah depan. Ternyata play dari NFT udah mulai berdatangan satu sama lain lagi. Quan Cory hampir saya take down di sini. Agak cukup kesulitan. 2 player saya dari Red Rocket dan Mas Gaga masih melakukan sebuah gocekan untuk mencari mendapatkan sebuah knockdown dari player Red Rocket. Iya, Mas Gaga yang seperti opa-opa Korea kali ini cukup berani, dimana ingin mencoba mengambil 3 player dari Red Rockets ini. Cukup berani Mas Gaga. Ini backup belakangnya mana ya? Nah itu dia. Di maps sih ada sih sebuah belakangnya. compound kecil di belakangnya tadi masih Iya. bisa untuk ditahan dari tim NFT. Enggak, maksud gue agak berbahaya. Kalau dia untuk mencoba ngedive satu compound yang dihinggapi 3 player ini, minimal dia ada satu backup di belakangnya gitu Doge menurut setuju gue. banget. Dan tadi NFT udah mulai maju ke depan, ada utility udah dilemparkan juga, tapi kita berpindah lagi. The Pillar berhadapan dengan Onyx, ini Boboho udah cukup low HP dan ya Cleon come again. Cleon menunjukkan sebuah performa yang luar biasa, 2 kill sudah didapatkan oleh Cleon dan The Pillars. Agak cukup berjauhan satu sama lain, tidak bisa melakukan sebuah revive dan ada sebuah utility masuk ke arah Red Rocket. Heroes knockdown misalkan Quan Cory dan juga Haki juga knockdown. Quan Cory last man standing melawan movement yang sangat masif dari NFT, mulai mencari di sana 4 melawan 1 tidak bisa. Knockdown diberikan tapi tidak bisa menahan dan ya pulang ke lobby sebagai tim yang berikutnya. Zona pertama 3 tim langsung keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi juga mungkin mereka mencoba meta early rotate karena tadi banyak banget betul. ketemu satu sama lain di early. Itu yang gue bilang, memang pembelajaran juga bisa dibilang early rotate-nya masih sembarangan ya. Agak terburu-buru, nggak melihat keadaan sekitar. Tapi kita kembali, Jaxi di sini bisa di take down oleh Onyx dan The Pillars pun menjadi pemain selanjutnya yang pulang ke arah lobby di zona pertama ini. Next kembali ada Morp lawan Onyx di sini, saling adu trading knockdown. Dan Bad Frenzy berhasil men-take down satu player dan Morp pulang lagi ke lobby. Cepet banget. Ini
Ada apa ya? Mau dengan Victim di sini yang sudah siap menyantap juga. Onyx digempur banyak tim di sini. Iya betul banget. Onyx kembali lagi setelah tadi melawan Morph. Mereka rebut dengan tim lainnya. Tapi kita lihat sini Bonafide sedang fight dengan Aura. Satu play dari Aura itu Rose dan cukup low HP. Bonafide juga satu orang Hitman dan cukup low HP. Ada sebuah shot dari Zolhak ke arah Crispy Carnate dilemparkan mencoba untuk menahan pergerakan dari Bonafide. Ada sebuah movement yang cukup berani dari Hands4 menggunakan MP5K. Maksudnya mencari sebuah prefire di dalam sebuah smoke. Justru rewind takedown. Ada sebuah confirm kill yang dilakukan dan Aura membawa pulang satu play dari Bonafide walaupun betul banget ini karena mereka harus saling berebut satu sama lain dan berbicara dengan tiga tim tadi. Voin sedang berhadapan dengan Geek, di mana satu player dari Voin udah ter-take down. Di sana ada F2K, vehicle yang dimeledakkan dan ya sebuah sama lain. Mereka lebih memilih untuk bertahan terlebih dahulu, menahan di bagian depan. F2K mendapatkan sebuah view ke arah tim IOG. Depan sana ada Aston yang bergerak dengan vehicle-nya. F2K harus melakukan lootingan ke arah yang temannya tadi udah sempat ter-take down sebelumnya dan mendapatkan sebuah healing from dan zonanya. Terbakar di situ, kita fokus ke arah Void di sini yang cukup try hard, di mana dibakar-bakar dan IS Smith pun juga sudah set up smoke karena dia mencoba untuk menutup angle shoot dari karena mereka mendapatkan sebuah compound, mereka bisa menahan di bagian sini dan tadi RRQ yang sempat kita bicarakan sebelumnya menabrak ke arah compound NFT, satu orang sudah knockdown, masih mencoba untuk dilakukan sebuah revive, ada utility dilemparkan ke depan, Mas Gaga, Pala Gimpe dan juga Volon akan melakukan sebuah agresivitas, ada sebuah net dilemparkan juga ke arah dalam compound, maksudnya mencoba untuk mendapatkan sebuah kill sepertinya, tapi ternyata Maltway tidak berhasil untuk di-revive, masih dengan utility battle antara keduanya. Ada sebuah net dilemparkan ke arah dalam dan RRQ masih menahan di bagian tersebut. Dan NFT sepertinya juga masih melakukan shoulder pick satu sama lain. Ada sebuah shot di sini. Nerpeko udah cukup low HP, masih mencari lagi di sini. NFT hampir terkena dengan G36C oleh Warung Ryu di sini mengganti dengan Uzi, masih mencari-cari di depan sana, masih pelan-pelan mulai maju ke depan. Ada sebuah body system dari RRQ melakukan satu play dan NFT menyisakan Valen di bagian belakang masih dengan Voldemort dan Warung. Dua tandem ini mencoba untuk mulai maju ke depan. Maltway juga masih merangkak di bagian sana. Oh, Voldemort hampir saja mendapatkan kill ke arah Volan dan bisa untuk mendapatkan Volan dan harusnya masih bisa untuk merevive teman-temannya walaupun zona udah makin mengejar juga. Blue Zone ke-6 ini gue gak tahu ini lagi bergerak atau gimana, tapi nampaknya masih cukup aman dan kembali ke arah Ion dan juga Onyx. Onyx yang sudah mendefense satu komponnya ini cukup struggle, mereka set up posisi karena yang menabrak adalah tim Ion di sini yang bisa dibilang cukup kuat dan sini gue bilang pelan-pelan tapi pasti dari Liquid mencoba sedikit diving dan ada dua setup di belakangnya yaitu Red Face dan juga Hijrah yang masih hidup. Dan Liquid sedikit-sedikit mencoba mencari informasi lebih. Hijrah pun begitu masuk pelan-pelan tapi pasti. Begitupun Red Face sebagai tandem belakangnya. Pelan-pelan juga mendeteksi di mana letak-letak sisa player dari Onyx berada. Onyx sudah set up banget di atas nih, tinggal nge-HB doi doang. Dan kita lihat sudah circle ke arah Alter Ego yang enak banget. Dia sudah ingin menyantap tim dari Void, begitupun Victim. Iya, yang ada di bagian belakangnya tentunya Ya. Dan ini dia Ion dan Onyx masih melakukan sebuah stalemate di sebuah compound tertentu tentunya di bagian utara tadi. Ada sebuah smoke setup udah dikeluarkan oleh Ion, maksudnya mungkin membutakan pergerakan mereka jikalau nanti ingin bergerak ke arah atas dan ada utility siap dilemparkan ke arah depan sana, tapi ternyata belum ada Onyx player di bagian sana. Masih stalemate, masih saling menunggu satu sama lain dan ini dia. Oke, sudah dimasuk Ikuzo Minasan. Ion maju mengarah ke Onyx di situ yang sudah set up posisi. Red Fire tertunduk lesu. Begitupun Liquid, tersisa Hijrah. Apakah bisa bertahan melawan 3 player dari Onyx? Cleon mencari dan juga begitu KP dan Ion pun harus pulang ke arah Robby. Menarik sekali, Onyx selalu bisa mendefense kompon mereka. Iya, luar biasa banget. Sedari awal Onyx digempur dengan tim-tim yang masuk ke arah kampung mereka. Bahkan sampai detik ini Ion sebagai salah satu contender yang sangat kuat berhasil dipulangkan ke lobby di peringkat ke-7 tadi. Void 2K ternyata yang tadi agak pincang dari bagian mid game sekarang sudah mendapatkan killing spree. 5 kill sudah didapatkan oleh mereka dan Alter Ego. Tim yang sudah mendapatkan sebuah compound dalam zona hanya tinggal menembaki para player-player yang mencoba untuk masuk ke dalam zona. Ada NFT tadi di dalam jangkauan tembakan mereka. Betul banget, dan di sini Dr. Badru masih cukup aman di dalam circle. Dan yang gak bagusnya adalah dari RRQ Warung menahan sakit dari Blue Zone. Aduh, pedih. Tapi masih ada 7 first aid digolong-golong dan gue bilang sih ini nggak bisa bertahan lama ya. Mungkin jadi tim ke nomor 6. Soalnya nggak ada pertarungan yang berarti di antara tim nomor 11. Oh ada ternyata. Pada diomongin. Itu dia. Iya, giliran diomongin aja. Langsung fight terjadi ya. Iya. Dan ya NFT tadi dan Onyx finally Dominator keluar sebagai 15 kill mereka hari ini. Dan sudah masuk dalam zona dari Onyx Esports sendiri. Alter Ego belum bergerak terlalu masif karena mereka masih menyadari ada sebuah movement di bagian belakang mereka. Victim dan juga dari tim Void yang pelan tapi pasti menuju ke arah compound milik mereka. Alter Ego masih menahan di sana Victim satu orang yaitu Chisun yang udah cukup sekarat di bagian jembatan, masih bisa ke arah bawah dan masih bisa untuk menyeberang ke arah bagian defensive line dari Alter Ego.
Betul banget, Alter Ego walaupun di dalam shake yang sempit mereka masih bertahan dengan asap-asapnya. Dan yang gak bagusnya adalah Fred Granat bakal mudah dimasuki ke arah spot mereka. Begitupun Victim sangat-sangat spam. Tapi dari arah sisi lain RRQ Warung mencoba mengambil satu player dari Onyx tapi gak bisa bertahan lama lagi. Sakitnya Blue Zone ke Circle 8 gak bisa nahan lagi. Dua Fred Granat masuk ke arah shake yang berada di dalam Alter Ego. Tersisa Smith di sini, apakah bisa menahan ataupun merevive seorang Martin Eldoge? Iya, betul banget. Ini akan cukup kesulitan karena ketiga tim ini, Void, Alter Ego, dan juga dari Victim masih menahan di bagian selatan. Sedangkan Onyx ini udah benar-benar aman di bagian zona. Depth2K ternyata tidak terlalu ingin melakukan sebuah fight. Dia lebih milih untuk melakukan sebuah healing prompt. Martin masih merangkak ke arah Smith dan justru ter-takedown oleh Onyx. Dari bagian luar, third party kembali lagi menjadi sebuah tren di hari pertama minggu keempat kali ini. Oke, gila permainan yang luar biasa dari Onyx. Bagaimana dari awal dia mendefense komponnya, 3 tim bahkan 4 tim datang ke arah mereka dan kali ini Circle juga mengarah mereka. Dan juga ini angin segar untuk mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner karena mereka sudah mendapatkan Circle dan juga bisa nge-cut arah Victim begitupun Alter Ego. Iya, ini ya udah benar-benar kemungkinan kecil Victim atau Alter Ego bisa mendapatkan chicken dinner. Namun Onyx persentasenya udah benar-benar besar. Kalau kita bisa ada forecast mungkin salah satu aset kita ya. Ini udah benar-benar hampir 80% nih chicken dinner untuk Onyx. Kan dia dapat zona, dia masih manpowernya cukup kuat. Ada 3 setidaknya dari Onyx saat ini. Dan dari Alter Ego dan Victim masih melakukan fight sama lain. Banyu saat ini sedang fight melakukan dengan Smith. Lihat, Cleon cuma nontonin doang. Dan Alter Ego tersisi di bagian peringkat ketiga. Dan sudah ada movement dari Onyx untuk menjaga pergerakan dari Victim. Lihat. Wah, Nick nih sembarangan lagi nih. Ngeyel gak nih? Waduh. Aduh, KP tapi diiring oleh KP ini bakal mudah sih semestinya. Dan juga udah dimasuk. Tapi ada perbedaan bergranat yang dilakukan oleh Banyu. Mendapatkan 2 player sekaligus. KP pun langsung di secure kill. Gak pakai lama. Tapi Banyu gak bisa bertahan lebih lama. Dan winner-winner chicken dinner untuk Onyx Esports. Oh Lord. Oh Lord. Itu next level banget sih. Oh my Lord. Itu kayak entah itu memang udah kebaca pergerakan Onyx bakalan ke situ atau emang bakal buang sembarangan.